Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahimatul Fikriyah. Di sini saya akan menjelaskan terkait pelajaran IPS kelas 7 dengan menggunakan kurikulum Merdeka dengan subtema permasalahan sosial budaya. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita melihat terlebih dahulu persepsi yang telah saya sajikan. Di dalam persepsi yang telah saya sajikan ini, terdapat dua contoh dari adanya permasalahan sosial yang ada di sekitar kita. Di gambar yang pertama itu terlihat adanya kemiskinan yang menyebabkan satu keluarga harus tinggal di hunian yang tidak layak, seperti yang kita lihat di dalam figur tersebut. Lalu kemudian di sebelahnya lagi ada tawuran antara pelajar yang termasuk dalam kategori kenakalan remaja. Kedua figur atau gambar ini adalah salah satu bukti adanya permasalahan sosial budaya yang kerap kali disepelekan atau bahkan masih menjadi suatu permasalahan hingga saat ini. Hari ini kita tidak hanya akan membahas dari dua gambar yang tadi, namun kita juga akan membahas beberapa pembahasan yang lainnya. Yang pertama ada eksploitasi pembangunan berlebihan, yang kedua ada kesenjangan sosial dan kemiskinan, yang ketiga ada kesetaraan gender, dan yang keempat ada kenakalan remaja. Marilah kita langsung belajar tentang permasalahan sosial budaya yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Yang pertama, kita akan membahas tentang eksploitasi pembangunan berlebihan. Apa yang dimaksud dengan eksploitasi pembangunan berlebihan? Eksploitasi pembangunan berlebihan adalah salah satu tindakan yang dilakukan dengan cara menambah lahan permukiman sehingga dapat digunakan untuk tempat tinggal. Hal ini dikarenakan kenaikan jumlah penduduk setiap tahunnya yang menyebabkan aspek sandang, pangan, dan papan harus terpenuhi. Hal ini juga menyebabkan adanya deforestasi lahan atau pemindahan lahan pertanian atau hutan menjadi lahan pemukiman yang menyebabkan risiko kerusakan lingkungan dan juga ekosistem yang ada di hutan tersebut. Hal ini dapat berdampak pada kurangnya daerah resapan air, hujan, dan kekeringan. Dengan adanya eksploitasi pembangunan berlebihan ini, maka banyak sekali lingkungan yang harus direlakan atau dirusak, seperti adanya penebangan pohon, penebangan hutan, untuk dapat membuka lahan pemukiman yang baru. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan jumlah masyarakat di Indonesia dikarenakan banyaknya populasi penduduk di Indonesia, sehingga adanya eksploitasi pembangunan berlebihan yang dapat berdampak pada kurangnya daerah resapan air, yang akhirnya bisa menyebabkan bencana banjir, longsor, dan kekeringan. Berikut adalah contoh dari adanya deforestasi lahan, yaitu pemindahan lahan pertanian atau hutan menjadi lahan pemukiman, sehingga dapat ditinggali oleh orang. Kemudian kita akan membahas tentang kesenjangan sosial. Apa yang dimaksud dengan kesenjangan sosial ini? Kesenjangan sosial adalah fenomena perbedaan strata sosial yang umum ada di masyarakat. Hal ini bahkan sudah terjadi sejak era kolonial. Timbulnya kesenjangan sosial ini biasanya dikarenakan adanya perbedaan tingkat pendapatan individu. Adanya perbedaan ini menimbulkan ketimpangan, dan dalam kesenjangan sosial itu terdapat dua tingkatan, yakni si kaya dan si miskin. Akhirnya, kedua sebutan inilah yang menyebabkan timbulnya kesenjangan sosial. Sedangkan kemiskinan sendiri itu adalah suatu kondisi seorang individu yang bahkan tidak mampu untuk memenuhi atas kebutuhan dasar, seperti sandang, pangan, dan juga papan. Dan indikator kemiskinan itu bisa berbeda-beda, tetapi kemiskinan tersebut merupakan masalah global yang ada di sekitar kita. Seperti yang kita tahu, kesenjangan sosial seperti sudah pernah kita pelajari dalam bab sebelumnya, yakni stratifikasi sosial. Hal ini adalah suatu perbedaan strata sosial yang umum ada di masyarakat. Hal ini bisa dikarenakan adanya perbedaan pendapatan yang didapatkan oleh individu. Seperti contohnya jika seorang pegawai kantor itu akan memiliki gaji yang berbeda dengan orang yang bekerja hanya sebagai supir angkot. Hal inilah yang kemudian menyebabkan adanya strata sosial atau kesenjangan sosial antara pegawai kantor dengan supir angkot. Lalu kemudian
supir angkot yang bahkan tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang atau pakaian, pangan atau makanan, dan juga papan ataupun tempat tinggal, itu juga dapat dikategorikan sebagai orang yang miskin. Biasanya orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal tersebut akan mendirikan tempat tinggal atau tempat hunian sementara yang berada di bawah kolong jembatan atau malah tidur di emperan toko. Hal tersebut adalah contoh dari adanya kemiskinan yang ada di sekitar kita, karena hal tersebut sudah bukan lagi fenomena yang mengejutkan karena banyak sekali di sekitar kita dan sangat-sangat sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah salah satu contoh dari adanya kesenjangan sosial. Di gambar pemukiman sebelah kiri itu terdapat pemukiman yang kumuh, pemukiman yang tidak tertata dan tidak rapi, sedangkan yang di sebelah kanan adalah salah satu pemukiman yang terlihat rapi, bersih, dan juga terawat. Hal ini yang menyebabkan adanya kesenjangan sosial yang membedakan strata sosial seseorang antara si miskin dan juga si kaya tergantung perbedaan pendapatan yang mereka dapatkan. Kemudian kita akan membahas tentang kesetaraan gender. Jadi kesetaraan gender ini itu adalah suatu gerakan untuk dapat memiliki, menurut KBBI sendiri, adalah sederajat atau berada pada tingkat yang sama. Sehingga berartikan bahwa seorang wanita itu memiliki kedudukan yang sama atau tidak lebih rendah antara satu dengan yang lainnya. Lebih sederhananya adalah setaranya perempuan dan laki-laki dapat tercapai saat keduanya memperoleh kesempatan untuk partisipasi, akses, manfaat, dan kontrol yang sama dalam berbagai aspek kehidupan. Sehingga arti dari kesetaraan gender sendiri adalah persamaan hak antara laki-laki dengan perempuan, sehingga tidak ada perbedaan di antara kedua jenis kelamin tersebut. Kesetaraan gender di Indonesia sendiri itu telah diinisiasi oleh tokoh-tokoh seperti Ratu Kalinyamat, Kemala Hayati, Cut Nyadin, Dewi Sartika, Kartini, dan masih banyak lagi tokoh perjuangan perempuan lainnya sejak sebelum Indonesia merdeka. Mereka berjuang untuk dapat menyetarakan wanita agar mendapatkan kesempatan dan juga hak yang sama seperti laki-laki. Yang seperti yang kita tahu, zaman dahulu orang-orang yang boleh bersekolah itu adalah orang-orang yang memiliki kasta sosial yang tinggi ataupun seorang laki-laki, sehingga para wanita hanya diperbolehkan untuk tinggal di rumah saja dan membantu pekerjaan rumah. Sehingga hal ini menyebabkan adanya patriarki di mana seorang laki-laki itu akan mencari uang sedangkan perempuan hanya diperbolehkan untuk bekerja di dapur atau mengurus rumah tangga saja. Sedangkan kesetaraan gender ini tuh sudah menjadi salah satu hal yang umum di mana seorang wanita tidak hanya menjadi bawahan tetapi juga dapat menjadi pemimpin dan memiliki hak yang sama seperti laki-laki. Contoh dari adanya kesetaraan gender ini dapat kita lihat dalam dua gambar yang telah saya sajikan, yaitu seorang hakim laki-laki. Dulunya ya, seperti yang kita tahu dulunya hakim itu paling umum adalah seorang laki-laki. Namun sekarang semakin bertambahnya ilmu pengetahuan dan juga semakin majunya teknologi, maka ada hakim yang berasal dari gender perempuan. Sehingga tidak ada perbedaan lagi antara laki-laki dan juga perempuan. Kemudian yang keempat ada kenakalan remaja. Kenakalan remaja yang pertama ada vandalisme. Vandalisme sendiri merupakan aksi merusak dan menghancurkan barang berharga atau karya seni lain yang bukan milik orang yang mencoret tersebut. Kegiatan ini biasanya dilakukan dengan cara mencoret-coret tembok dengan kata-kata atau gambar tanpa izin. Biasanya berisi gambar-gambar yang menunjukkan inisial nama kelompoknya, meskipun media coret-coret tersebut bukanlah milik mereka. Pelaku aksi vandalisme sendiri dapat dilaporkan dan juga diberi sanksi sesuai undang-undang yang telah ada, yang berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja merusak cagar budaya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 66 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun atau paling lama 15 tahun atau denda paling sedikit 500 juta dan paling banyak 5 miliar pasal 105 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010. Hal ini menegaskan bahwa aksi vandalisme adalah salah satu aksi kenakalan remaja di mana mayoritas orang-orang yang melakukan vandalisme ini adalah para remaja yang sedang bergabung dalam suatu kelompok atau gangster. Ya, seperti kita tahu biasanya di satu tembok-tembok itu terdapat banyak sekali coret-coretan, terutama di tembok-tembok kota, itu seringkali ada coretan-coretan yang menggunakan pilok.
Padahal hal tersebut adalah properti milik orang lain. Tidak hanya tembok-tembok yang ada di kota saja, tidak jarang mereka juga mencoret-coret cagar budaya, candi-candi, ataupun patung-patung yang merupakan cagar budaya yang seharusnya dilestarikan dan dijaga malah dicoret-coret oleh mereka ataupun dirusak. Contoh dari vandalisme ini seperti yang telah saya sajikan dalam gambar ini ya, ada coret-coret di tembok yang merupakan tembok jembatan kota, terus kemudian ada coret-coret di candi. Hal ini menjadi salah satu hal yang sangat-sangat meresahkan karena merusak kenyamanan umum, dan juga cagar budaya. Apabila ada orang-orang yang ketahuan melakukan hal ini, maka mereka dapat disanksi dan juga didenda seperti yang sudah saya sebutkan barusan. Kemudian ada tawuran antar pelajar. Tawuran antar pelajar sendiri merupakan permasalahan sosial budaya yang telah menimbulkan banyak korban dan juga keresahan warga sekitar. Tawuran antar pelajar itu banyak terjadi dengan saling adu kekuatan dan menunjukkan solidaritas antar sekolah dengan melakukan tindak kekerasan dengan massa yang berasal dari pelajar sekolah. Adanya tawuran antar pelajar sangat merugikan baik untuk pelajar yang terlibat, sekolah maupun masyarakat. Karena tidak jarang warga biasa yang kebetulan melewati arena tawuran juga menjadi korban dan terkena dampak dari adanya tawuran tersebut. Seperti yang kita tahu ya, banyak sekali kasus-kasus tawuran antar pelajar yang ingin menunjukkan solidaritas antar anggotanya. Jadi misalnya dari satu SMA ada seseorang yang menyakiti anggota SMA yang lain, maka bisa saja anggota SMA yang tadinya disakiti itu akan memanggil teman-temannya dan melakukan tawuran antar pelajar sehingga menimbulkan tawuran antar pelajar. Hal ini juga meresahkan masyarakat karena dengan adanya tawuran antar pelajar ini itu dapat menyebabkan warga menjadi tidak tenang karena seperti yang kita tahu tawuran antar pelajar itu seringkali membawa senjata tajam atau sajam, bahkan benda-benda yang dapat melukai seseorang. Karena sudah banyak sekali kasus di mana ketika ada tawuran antar pelajar lalu kemudian ada seorang pengendara motor ataupun pengendara mobil yang lewat, baik mereka maupun kendaraan yang mereka tumpangi dapat menjadi sasaran empuk yang dapat menyakiti orang-orang tersebut. Sasaran yang tidak seharusnya mereka sakiti tersebut dapat menyebabkan keresahan masyarakat. Karena mereka yang tidak tahu apa-apa, yang tidak sengaja melewati arena tawuran tersebut juga harus kena imbas dari adanya tawuran antar pelajar ini. Tidak hanya itu, citra dari sekolah yang para siswanya atau para pelajarnya itu melakukan tawuran juga seringkali mendapatkan citra yang buruk. Sehingga banyak sekali orang tua yang tidak ingin menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut. Seperti ini gambar yang saya tunjukkan ya, seperti yang kita lihat bahwa mereka tidak hanya membawa tangan kosong, tapi juga membawa senjata tajam ataupun senjata yang lainnya yang bisa dapat berupa besi, batu, kayu, ya, dan yang lain sebagainya yang dapat menyakiti antara satu sama lain. Dan kemudian yang terakhir ada narkoba. Narkoba sendiri adalah singkatan dari narkotika dan obat-obatan berbahaya yang biasanya itu hanya boleh digunakan untuk kepentingan tertentu. Seperti contohnya adalah pengobatan. Salah satu contoh yang dapat menjadi pengobatan adalah ganja dan opium yang merupakan obat yang digunakan untuk menenangkan saraf dan menghilangkan rasa sakit yang digunakan untuk pasien dengan gangguan saraf. Nama lain dari narkoba tersebut adalah nafza. Penggunaan jenis narkotika tanpa resep dari dokter atau tujuan tertentu di luar kepentingan maka dapat dikenai hukuman. Selain itu, para pengguna narkotika atau narkoba juga akan mengalami hilang kesadaran, ketergantungan dan kerusakan jaringan yang berpengaruh terhadap kesehatan. Jadi narkoba sendiri ini tuh sudah sangat-sangat umum sekali di permasalahan di sekitar kita karena banyak sekali pecandu narkoba ini yang melakukan kerusuhan. Jadi ketika mereka tidak mendapatkan narkoba seperti yang mereka inginkan, mereka akan melakukan apapun untuk dapat mendapatkan narkoba itu kembali. Bahkan mereka tidak jarang dapat menyakiti diri mereka sendiri apabila mereka sudah tidak memiliki uang untuk membeli narkoba dan kemudian harus merasakan sakau atau keinginan untuk menggunakan narkoba.